Salve fratres, benarkah orang-orang Protestan menolak tradisi? Mari kita bongkar. Tesisnya adalah Anda tidak bisa melarikan diri dari tradisi. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah kita memiliki tradisi teologis, karena kita semua memilikinya. Pertanyaan sebenarnya adalah tradisi yang mana yang kita ikuti. Tidak ada jalan keluar. Kita elaborasi lagi. Apa itu sebenarnya tradisi? Tradisi sekadar berarti mewariskan adat istiadat, kebiasaan atau kepercayaan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Sesederhana itu. Nah, disinilah hal-hal menjadi menarik. Banyak Protestan yang berteologi konservatif mengklaim mereka tidak mengikuti tradisi. Tapi kenapa? Bukan karena mereka benar-benar tidak memiliki tradisi, tetapi karena mereka mengkritik gereja Katolik karena berpegang teguh pada tradisi suci. Ambil contoh tradisi reformasi. Bagaimana orang menjadi reformasi? Tentu saja beberapa orang mungkin dapat menemukan jawabannya sendiri, tetapi sebagian besar diajarkan oleh orang lain yang juga diajar oleh orang percaya reform, yang diajar oleh orang lain sebelum mereka, sampai ke Calvin dan krunya. Jadi baik melalui khotbah atau buku, prosesnya sama. Kepercayaan dan adat istiadat kebiasaan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi terdengar familiar bukan? Itulah tradisi. Dan inilah inti persoalannya. Hampir setiap kelompok Protestan mengklaim kepercayaan mereka berasal dari sola scriptura, kitab suci doang. Baptis mengatakan seperti itu. Lutheran mengatakan seperti itu. Metodis juga bilang, Pentakosta juga, MGM, DM, Al-Mufti, Erastus Saprono, PSBN, semuanya mengatakan seperti itu. Namun meskipun semua membuat klaim yang sama persis, mereka tetap memiliki tradisi teologis yang berbeda. Masing-masing diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan menolak tradisi, ironisnya, merupakan tradisi itu sendiri. Ada tradisi menolak tradisi. Jadi karena tradisi tidak dapat dihindari, pertanyaan sebenarnya adalah tradisi siapa yang harus kita percayai? Dan tentu saja saya berpendapat bahwa satu-satunya jawaban yang pasti adalah tradisi suci gereja Katolik yang telah dilestarikan sejak awal. Ada komentar? Saya tidak menolak tradisi Romo, tapi tradisi harus taat dan tunduk kepada kitab suci. Jika sebaliknya, bukankah itu kontradiksi? Tidak. Selama ini wahyu, firman Tuhan itu diwariskan kepada kita melalui tradisi. Ada tradisi yang tertulis dan ada tradisi yang tidak tertulis. Seringkali orang tanya, polemikus Protestan tanya, coba tunjukkan kepada kami tradisi lisan itu yang mana. Itu yang ada dalam kitab suci, yang tersirat. Ya. Nah, yang tersirat. Hampir semua tradisi lisan yang ada dalam gereja Katolik itu ada dalam kitab suci. Asal dibaca dalam terang warisan selama 2000 tahun itu. Ya. Nah, ketika Anda hanya mengambil teksnya saja, mengabaikan tradisi yang selama bertahun-tahun, Anda akan melihat sesuatu yang berbeda sama sekali. Karena itu tulisan abad pertama, kamu baca, kalau kamu pasang, kamu punya konteks abad ke-21. Jauh sekali berbeda, saudara. Jauh sekali. Ya. Nah, kemudian ketika ada perselisihan doktrin sepanjang sejarah gereja, gereja itu berotoritas untuk menetapkan perselisihan doktrin, memutuskan perselisihan doktrin sekali untuk selamanya. Nah, Protestan dengan menolak otoritas gereja, maka sampai kiamat kalian akan berdebat tanpa tahu pasti. Kebenaran dalam Protestan itu hanya tentatif. Untung masih ada gereja Katolik, sehingga yang pokok-pokok yang kamu ambil dari gereja Katolik itu bisa menjadi doktrin primer untuk kalian. Sementara doktrin sekunder itu kalian suka-suka. Disitulah peluang-peluang bidat bermunculan. Semua bidat yang selama ini dikucilkan oleh gereja Katolik muncul di doktrin-doktrin sekunder dari Protestan. Ya kan? Jadi tradisi itu apa? Warisan. Tradere, bahasa Latin itu artinya melanjutkan. Firman Allah itu kan dilanjutkan. Apakah langsung tertulis di buku dan tidak ada lagi buku sendiri? Maksudnya saya bisa memahami bahwa kebanyakan kamu berasumsi seperti ini. Begitu para rasul selesai menulis kitab suci, selesai, Roh Kudus tidak bekerja lagi. Ya. Langsung kamu baca kitab suci, kemudian kamu bertengkar di situ saja. Nanti aja Patrice Allegro debat saja. Kemudian debat lagi, debat. Tuhannya yang tidak beres. Tuhan tidak tahu cara untuk mengajar kita, sehingga dia membiarkan kita. Padahal Yesus selama hidup tidak pernah menyinggung bahwa nanti kamu pergi, tulislah Alkitab dan kemudian berikanlah mereka untuk membaca, lalu protes-protes kepada kamu. Karena mereka sudah tahu membaca.
Tidak kan. Jadi sola scriptura itu bukan doktrin Kristen. Itu inovasi Protestan yang mau menolak otoritas dan memperjuangkan kesetaraan. Ya. Jadi terserah, kalau kamu yakin sekali dengan sola scriptura yang tidak Kristen, yang tidak Alkitabiah itu, lanjutkan saja. Yang penting harus sadar bahwa itu memang bukan doktrin Kristen. Kamu mau kenal Yesus seperti itu, ya gabung dengan ateis. Bart Ehrman itu Bible scholar, tapi dia bukan Kristen. Dia memilih untuk menjadi ateis, tapi dia Bible scholar yang tetap didengarkan oleh orang Kristen juga. Kadang-kadang dengar Bart Ehrman beberapa, dan dia karena dia posisinya ateis, maka dia juga kadang-kadang dicuplik oleh teman-teman kita yang Muslim.